Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di channel Bincang Budidaya Udang Faname. Kali ini saya akan berbagi tentang hasil panen saya. Dan mohon maaf kepada teman-teman, untuk videonya saya lupa ya, kehapus. Tapi saya hari ini akan membuat video tentang pengalaman saya di siklus ketiga. Oke, jangan lupa simak sampai selesai ya, karena di video ini saya akan membahas tentang trik atau apa saja yang saya lakukan untuk menekan FCR, terutama untuk membalikkan dari kerugian, estimasi kerugian 25 juta hingga menjadi surplus ya sekitar 14 juta. Sekarang intro dulu ya guys. Hasil panen di siklus ketiga, dimana di siklus ketiga ini sangat banyak kematian ya. Mungkin teman-teman menantikan bagaimana sih hasilnya, apakah rugi sesuai ekspektasi saya. Itu kemungkinan rugi, dan alhamdulillah di sini sudah saya panen dengan size 50. Oke, saya mau berbagi data dulu ya sebelum membahas untung ruginya kita dalam berbudidaya ini. Saya sudah siapkan datanya. Saya ada dua data. Ketika tebar benur itu ada dua data. Pertama data dari Heisnor, yang kedua data ketika saya sampling, kemudian kira-kira benur yang saya tebar ini berapa banyaknya. Kalau data dari Heisnor, saya memang belinya 180.000, tapi ada bonus 4.800. Sehingga dari data ini kita sudah mendata udang yang mati ketika sipon. Jadi di sini ditulisan di data yang saya tampilkan sebelah sini, itu mati sipon ini 114.399 ekor. Jadi kebayang ya, sebanyak itu dengan tebaran 184.800. Dan kemudian ketika panen saya mendapatkan tonase 1117 kilo atau 1 ton lebih guys. Alhamdulillah, dengan estimasi ketika panen itu saya mendapatkan SR ketika dipanen, karena size-nya itu 50, jadi 55.839.000. Tapi sudah alhamdulillah ini guys, sudah pencapaian yang luar biasa dengan kematian yang begitu banyak ya. Kemudian berarti hitungannya bagaimana? Mati benur berarti ya, istilahnya itu 14.000. Di sini sudah yang di data teman-teman, ini saya tampilkan mati benur 14.562 ekor, atau sebanyak 8% mati benurnya ini. Dan SR panen 30%. Dan kematian yang saya sipon, yang saya hitung itu sudah 62%. Dari data ini saya melihat mati benurnya sangat sedikit guys. Dan alhamdulillah, karena sesuai ekspektasi saya, estimasi tonase di sini ada tabel estimasi tonase. Estimasi tonase dari mana mas? Itu saya estimasi tonase itu asumsinya dari pakan. Pakan sudah 9 kilo, dimana pakan 9 kilo itu tebaran dikurangi mati sipon. Jadi asumsinya tidak ada yang mati benur guys. Jadi estimasi tonase pasti lebih tinggi, tapi kita memperkirakan tidak mungkin jauh-jauh dari estimasi ini, estimasi tonase ini. Dan di sini gap tonase. Gap tonase ini apa sih? Gap tonase ini istilahnya tidak tahu ya kalau dari ini, dari teman-teman, karena kalau saya ini istilah dalam penelitian itu terjadi gap. Artinya ekspektasi sesuai data dengan asumsi tidak ada yang mati, maka dengan hasil panen itu selisihnya pendapatan saya itu 291 kg. Ini wajar dan normal ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya
kita akan tampilkan di sini tebaran sesuai data sampling ini 210.000. Jadi sangat tinggi ya. Density kalau sesuai data sampling 145.000 kalau tidak salah. Tapi kalau dari data H3 itu sekitar 123 apa 24 gitu. Mungkin di sini saya tampilkan ini ya untuk density-nya. Oke, mati sipon sesuai dengan data yang saya hitung. Kemudian SR panen sesuai dengan yang saya dapatkan 55.839. Tapi yang beda itu adalah mati benor. Kenapa mati benor di sini menjadi 40.322 atau sebanyak 19%? Karena memang estimasi atau hitungan sesuai data sampling saya itu tebaran atau udang yang ada di tambak ini lebih banyak, guys. Kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Tidak masalah, kita mau ngikutin data yang mana. Ini sebagai acuan saya untuk feeding program. Kalau misalkan feeding program sesuai dengan data Heisnor saya itu terlalu cepat, oh berarti ada kemungkinan ini benar data sampling saya. Jadi bisa saya menaikkan dengan maksimal. Dengan maksimal pakan itu saya menghitung udangnya. Jadi biar tidak kelebihan pakan. Makanya saya itu, guys, untuk menentukan feeding program, untuk menekan FCR itu ada 2 parameter. Pertama itu data udang, populasi data udang. Yang kedua data anco, dimana data anco ini sebagai parameter untuk mengejar menaikkan jumlah pakannya, guys. Kalau misalkan di anco ini lebih 1,5 jam, tetap saya tahan. Tapi kita tidak mengejar sesuai dengan data udang. Bisa saja udang yang sudah masuk di sini banyak mati benornya, guys. Tapi kalau begitu cepat, kita naikkan. Tapi jangan sampai melampaui perhitungan banyaknya udang yang di sini, jumlah pakannya itu. Oke. Selanjutnya di sini estimasi SR 96.161, di mana estimasi tonase 1 ton 9 kintal 23 kilo. Dan di sini terjadi gap 8 kintal, guys. Sangat banyak. Jadi memang gapnya sangat banyak, dan menurut saya memang ini kurang akurat kalau data sampling itu ternyata ya. Atau mungkin memang mati benor yang banyak. Tapi alhamdulillah dengan begini, oke, saya bisa panen di atasnya 1 ton dan tidak rugi. Oke, lanjut kita ke data ini, guys. Data biaya budidaya. Mas, kira-kira rugi tidak budidaya kemarin itu di siklus ketiga? Teman-teman lihat sendiri, sipon itu dari DOC 23 sampai panen, guys. Bahkan dari DOC 23 sampai ke DOC 30 sampai 40 itu 2 kali, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Dan aplikasi atau treatment saya itu, pelajaran yang pertama itu adalah air itu pekat, hijau pekat ya, dan kecerahan 90. Sorry, bukan 90. Kecerahan itu pekat antara 40, 35, 60 itu di DOC awal ya, guys. Oke, ini saya tampilkan datanya, guys. Oke, langsung saya tampilkan datanya. Saya beli benur 180.000 dengan harga 9.360.000 rupiah. Dan obat-obatan di sini bengkak saya, guys. Karena terpaksa saya bengkakkan pakan. Bukan masalah dibengkakkan ya, karena butuh untuk mengantisipasi atau menyelamatkan udang ini. Itu 8.568.000. Dan listrik ini irit. Hanya 5.717.500 rupiah. Dan pakan itu dengan total uang 29.852.000. Dan kemudian gaji nih ya, karena saya ada feeder yang bekerja di tambak saya, guys. Itu digaji seperti biasa, saya anggap 3 bulan lah. Tapi saya banyak kasih bonus dia. Bonus feeder juga ada
ini totalnya 5.800.000 karena memang mepet sekali ya. Biasanya bisa sampai 9 juta guys. Dalam satu siklus itu saya ke anak pakan itu total sampai 9 juta kalau siklus kemarin. Jumlahnya itu ya guys, saya hitung berarti 59.297.500 rupiah. Ini biaya semua operasional dari obat-obatan, dari tindakan, dari gaji dan semacamnya ya. Kemudian di sini ada hasil penjualan udang. Jadi dengan size 50 itu, dan hasil penjualan udang saya itu 73.573.700 rupiah, sehingga saya masih surplus 14.200.000 ya guys, masih surplus 14.200.000 dan alhamdulillah. Padahal kemarin ya, mungkin teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya itu rugi 5 juta atau di bawahnya 10 juta. Saya sudah mengatakan itu sudah untung ya. Bukan masalah untungnya, tapi dengan mempertahankan menurunkan kerugian ketika itu di DOC 30 ya. Pasti itu ya guys, pasti itu kerugian itu sekitar 25 juta. Itu pasti itu. Karena memang data saya akurat. Dan udang di sini diestimasi memang tidak mungkin melebihi ekspektasi saya. Oke, bisa lebih rendah. Kemudian tonase udang ya size 50 dengan tonase 1117. Kemudian tonase pakan menghabiskan 1 ton 850 kilo. Jadi FCR-nya 1,66. Ini guys, seandainya ya tidak banyak atau bengkak dengan FCR 1,66, kalau dapat misalkan 2 ton FCR 1,66 itu surplus saya perkirakan masih 50 jutaan. Tapi karena memang di sini 1,66 ini hanya dapat 1 ton 1 kintal, itu surplus masih 14 juta. Tapi ini sudah saya syukuri guys. Pelajaran apa yang saya ambil di siklus keempat? Jangan terlalu banyak treatment ini kapur-kapuran ya. Bukan masalah banyaknya tapi dosisnya. Waktu itu saya di siklus kedua itu banyak ini ya guys, banyak sering ngedrop, sehingga saya di siklus ketiga saya itu mengejar kecerahan. Makanya di awal-awal itu saya sempat tebar dolomit 10 ppm sampai ya guys, sampai di sebelum tebar itu sudah menghabiskan satu sak itu berapa ya, sekitar 40 kilo apa beratnya satu sak itu. Pokoknya habiskan 2 itu ya guys. Memang cepat, ternyata memang di DOC 20-an itu hijau pekat ya guys, tidak seperti yang sekarang sudah ini memasuki siklus ketiga ya guys, siklus keempat sekarang. Dan ini baru sempat buat videonya, buat review kepada teman-teman pelajaran apa yang dapat saya ambil dari siklus ketiga. Itu sangat banyak sekali, terutama dari akurasi data dan parameter anco. Perhitungan yang saya berhasil itu perhitungan menggunakan memang FR persen dikolaborasi dengan anco ya guys. Jadi saya anco tekan itu di bawah 1 jam, maksimal 1,5 jam. Kalau kita lihat di siklus kedua, saya itu parameter anco itu kalau misalkan 1,5 jam masih ditambah, maksimal 2 jam. Jadi FCR-nya memang bagus, tidak begitu bagus menurut saya sih, karena waktu itu saya dapat 1,52 dengan tonase udang dapat 2 ton 6 kintal lebih ya, tapi pakan hampir 4 ton. Dan surplus memang banyak ya guys. Seandainya bisa menekan lagi menekan lagi FCR-nya, pasti surplus hampir di atasnya 100 juta. Kemarin surplus ya memang banyak ya, sekitar segitu adalah 80 jutaan lah ya guys, kurang lebih di situ surplus. Kalau yang sekarang sudah alhamdulillah ya, yang di siklus ketiga ini keuntungan luar biasa menurut saya. Dengan di tengah-tengah badai ya teman-teman, itu semuanya banyak yang rugi ya. Kayaknya
yang untung hanya beberapa orang saja, tapi hampir sama dengan punya saya. Dimana teman-teman itu tidak begitu, kematiannya itu tidak begitu banyak atau memang tidak begitu detail untuk datanya ya. Oke, sekian dulu ya guys pengalaman di siklus ketiga. Jangan lupa dukung terus channel ini dan tunggu info selanjutnya untuk atau apa saja yang dilakukan saya di siklus keempat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya itu. Dan sebenarnya ini sudah berjalan siklus keempat ya, dan sudah di atas DOC 40 karena videonya memang baru buat. Saya sengaja memang biar runut lah videonya itu, biar bisa untuk dipelajari kepada teman-teman. Dan teman-teman saya sebenarnya sudah banyak yang sebelum saya panen, banyak sudah yang panen. Cuman saya mau konsisten biar video ini runut lah, biar tidak campur aduk. Habis ini saya upload tentang panenan teman-teman semuanya ya, baik itu yang berhasil, baik itu yang rugi atau semacamnya, fair-fairan aja biar kita dapat belajar dari pengalaman dari tim kita ya. Terutama saya butuh sebenarnya saran dari para teknisi senior biar saya juga belajar. Saya mau cari referensi, mau cari baca jurnal internasional pun nggak apa-apa saya baca. Saya memang cari seperti itu ya guys, karena basic saya bukan perikanan, tapi saya basic saya teknik industri. Tapi saya ingin belajar, terus belajar dan belajar. Dan kenapa saya ingin belajar? Karena menurut saya di bisnis budidaya ini sangat menjanjikan ya guys, yang membuat dapur kita itu selalu berasap ya. Mungkin salam budidaya, jangan patah semangat. Dan di siklus keempat ini kita tahu, sorry ya, di siklus keempat ya memang sekarang. Di siklus keempat harga hancur. Tapi saya akan konsisten ini ya, upload video sesuai biar runut lah guys. Biar bisa teman-teman itu mempelajari, bukan masalah ini kapan naik harga udang turun, naik turunnya itu, tapi biar ini runut. Jadi habis ini saya upload tentang video-video panenan semuanya ya guys, baik yang sudah berhasil, dan kemudian upload tentang ceritanya di tambak saya lagi di siklus keempat. Tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman ketika upload saya langsung klik seperti itu guys, biar langsung klik bunyi langsung. Jadi langsung jangan lupa langsung dipencet. Oh ini dari Bincang Budidaya langsung ada yang upload, kita simak bersama. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.